Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di Petcast, podcastnya Fakultas Peternakan. Podcast ini adalah karya mahasiswa Fakultas Peternakan UNSUD yang nanti di dalamnya kita bakal membahas berbagai macam hal bersama tokoh-tokoh terkait yang memiliki berbagai macam prestise di bidangnya. Dan selamat datang kawan-kawan, kabar gembira bagi kita semua. Sore hari ini kita sudah kedatangan tamu dari pihak kampus ya, dari pihak kampus seperti yang teman-teman sudah lihat. Kita sudah kedatangan Pak Novi selaku WD1. Pak Novi, selamat sore. Selamat sore. Selamat datang di Petcast ya. Petcast, acara Petcast bukan podcast ya. Petcast. Petcast, jadi peternakan cast. Oke, iya keren. Kalau di Mojok kan ada podcast, podcastnya Putut IE. Oke. Podcast kan pada umumnya ya podcast pada biasa. Ini Petcast. Di sebuah keunikan. Oh harus dong. Petcast kayaknya Iya. fakultas lain nggak bakal ada yang bisa Susah ya. Karena yang ada petnya cuma Peternakan. Iya. Pintar. Oke, Perikanan nggak bisa, hukum nggak bisa. Kalau hukum izinnya Huskes kan. Kan gak enak gitu. Betul. Senang sekali kawan-kawan, di episode pertama kita sudah kehadiran tamu yang sangat-sangat melegenda di kampus kita. Alah, yang sering dicari mahasiswa ketika ada masalah gitu aja. Ya karena memang salah satu keinginan mahasiswa bertemu Bapak kalau yang punya masalah. Iya gitu. Emang kayaknya saya pegadean gitu emang masalah tanpa masalah ya. Selain yang punya masalah, paling yang punya prestasi. Jarang deh yang punya prestasi ngadep gitu atau udah ya berprestasi alhamdulillah. Tapi banyak sih sebenarnya mahasiswa yang berprestasi. Cuma jarang yang ketika baru dapat kejuaraan ini Pak saya kejuaraan enggak biasanya. Enggak. Pak saya ini kok nilainya jelek kok apa ini kok belum itu macam-macam. Paling yang datang yang UKT-nya bermasalah, nilainya kagak keluar atau dapat E dan segala macam baru datangnya ke Iya. kayak gitu. Saya belum ngisi KRS kan belum bayar UKT kok nggak bisa ngisi KRS ya. Itu kan gitu lah. Iya. itu makanannya anak Adkesma juga Pak kalau di BEM. Betul. Itu makanan anak Adkesma yang biasanya langsung kita lempar aja nih, Pak Novi aja. Tapi ini kesempatan yang baik, saya terima kasih pada BEM, terutama pada Adkesma ya. Iya. Karena sangat terbantu lah kami di fakultas dengan adanya Adkesma untuk menjembatani lah kepanjangan tangan dari kampus ke mahasiswa, dari mahasiswa ke kampus. Karena dengan kondisi virtual kayak gini kan kita butuh. Jadi Pak Menteri ya selamat sibuk ya. Selamat sore Pak Menteri. Iya. Kayaknya nggak sempat nonton di lagi spoon dengan itu. Lagi ngeladenin mahasiswa. Betul SK juga kan tadi baru keluar. Oh gitu ya. Yang UKT semester akhir. Oh iya, lagi sibuk berarti benar. Sibuk, Iya. Tapi semoga sehat-sehat selalu lah. Amin. Nah, sebenarnya kan banyak mahasiswa yang tahu Bapak bahwa Bapak tuh Wadek 1 di Fakultas Peternakan. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu juga nih, dulu Bapak di Fakultas Peternakan tuh sejak kapan dan sudah seberapa lama kayak gitu. Oke. Wah ini serius ini. Ya, jadi agak flashback dikit. Gitu ya, oke. Karena serius ini saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Flashback, wah ini berarti garisnya panjang nih. Saya karena tahun 92. 92, Fakultas Peternakan waktu itu belum letter O seperti ini, masih garis depan satu stret kayak gitu aja. Tapi satu-satunya fakultas 3 lantai sih, jadi agak kuliahnya di lantai 3. Jadi dari dulu sudah 3 lantai nih, sudah. walaupun hanya 1 iya, meter saja. Kalau mau cuma I waktu itu I gitu kan, mungkin indah artinya tuh gimana. Sekarang O apa tuh O? Indah banget. Maksa ya. Tapi yang pertama, kalau ditanya mengapa Fakultas Peternakan, saya sekarang bisa menjawab. Tapi kalau ditanya dulu mengapa yang dipilih, saya tidak tahu. Karena kadang-kadang memang kita tahu itu setelah kejadian. Oh rupa-rupanya mungkin ini yang terbaik. Cuma memang ketika saya masuk dulu, ya kondisinya jelas jauh lah berbeda dengan sekarang ya. Fasilitas dan lain-lain. Tapi itu nanti kalau diceritakan panjang kali lebar. Akan sangat lama. Tapi ya nanti bisa sampai tengah malam bosen Anda. Tapi intinya banyak sekali perubahan yang ada di Fakultas Peternakan. Jadi dari mulai sarana pembelajaran, kemudian mahasiswanya, kesejahteraan mahasiswanya, kemudian kesempatan kerjanya sekarang jauh lebih luas lagi. Itu saya yakin menjadi suatu hal yang sekarang akan menjadikan alasan bagi mahasiswa untuk bisa punya alasan lebih banyak untuk masuk Fakultas Peternakan. Karena
Ya itu kalau dulu kan loh kok fakultas peternakan. Kalau yang idealnya kan biasanya kan orang wah fakultas kedokteran. Saya pengen jadi insinyur, ya, teknik, ya kemudian ya itulah hubungan internasional barangkali yang internasional gitu kan keren. Ya kok peternakan. Tapi rupa-rupanya setelah di sini ya memang selama 270 juta lebih manusia Indonesia ini masih butuh makan protein, makan telur, makan daging, makan susu. Selama itu pula mereka butuh. Data fakultas peternakan Betul kita. selalu diinginkan. Karena itu dia. Iya. Terus gini Pak, jadi kan sebelum Bapak merintis karir di Fakultas Peternakan tentunya juga kan dulu kita sama-sama mahasiswa ya, sama mahasiswa. Yang mungkin gak banyak yang tahu nih dulu Bapak ketika jadi mahasiswa tuh seperti apa. Nah di sini saya pengen nanya, apa sih yang paling diingat ketika Bapak dulu jadi mahasiswa? Kayaknya hampir sama dengan mahasiswa sekarang. Romantika yang paling ideal di Fakultas Peternakan adalah praktikum. Praktikum. Iya kan? Iya. Bagaimana kita pagi-pagi harus bangun pagi, sama kan kalian juga harus bangun pagi-pagi. Nggak peduli jam berapa kan, pokoknya kalau mau praktikum pemotongan, dulu praktikum sapi perah, nggak tahu sekarang mungkin masih sama itu ya? Masih ada. Nah itu, cuma sedikit bedanya dulu, teridentifikasi kos-kosan, kalau setiap malam bunyi cedak, oh peternakan tuh, lagi bikin laporan tuh, semester 5 tuh gitu kan. Tapi menurut saya justru dari kisah-kisah memilukan itu ya yang kemudian malah sekarang menjadi kenangan yang manis, dan saya yakin itu juga yang barangkali membentuk Korsa. Kebersamaan kita itu bukan hanya mahasiswanya loh, alumninya itu kan luar biasa. Jadi kalau nanti berkesempatan ketika ada temu alumni ya, termasuk yang di sana, kalau ada temu alumni datang. Nanti bisa melihat bagaimana kakak-kakak kita, senior-senior kita yang angkatan 80-an itu masih luar biasa solid. Dan itu merupakan suatu aset. Dan saya yakin terbentuk antara lain itu dari praktikum, cari asisten, ya kan? Asisten kan punya spidol merah yang kejam tuh, wah mau-maunya. Ketemu dosen susah banget, ya kan? Udah janjian jam 10 sampai jam 12 ditunggu nggak datang, tiba-tiba WA besok aja, gitu kan? Itu merupakan suatu bagian yang ketika ngalamin tadi kayaknya kok nyebelin, tapi begitu saja. Iya. Karena di situ sebenarnya kita sedang berproses. Berarti memang romantikanya sama ya? Sama kayaknya ya. Berarti Bapak nih kalau sekarang kan di kampus itu tuh ada yang paling ditakutin sama mahasiswa ketika praktikum tuh namanya post test. Oh iya. Terus ngulang lagi di akhir. Ya, pernah nggak Pak? Iya. Pernah nggak? Ya saya yakin semuanya pernah ngalami ya kayak gitu kan, dengan segala macam plus minusnya gitu. Ada yang kalau responsi dulu kan pakai itu tuh, kadang yang kelilingan gitu kan, suruh bedain mana yang kecap, mana yang molasses gitu kan. Oh iya. Sama-sama itu udah cicipin aja gitu. Wah ini yang molasses, asem. Atau kalau ngeliat di mikroskop gitu kan, Katanya salah. kan bingung apa nih, daripada kita sendirian yang salah, udah diburemin aja belakangnya nggak lihat apa. Nggak ngajarin loh ya, jangan ikut-ikutan. Ternyata WD kita pernah post test kawan-kawan. Jadi buat teman-teman yang selama jadi mahasiswa post test terus, jangan khawatir lah. Siapa tahu bisa jadi WD1 suatu saat. Kan maju terus pantang menyerah. Terus yang paling di ini nih ketika di kuliah, mata kuliah apa sih Pak yang menurut Bapak paling sulit dulu? Gak ada yang sulit. Tapi mungkin yang apa ya? Apa sih? Kayaknya semuanya sulit deh ya. Tadi semua nggak ini semuanya sih saya yakin plus minus ya. Cuma kalau menurut saya yang waktu itu menantang dan akhirnya saya pingin tahu lebih banyak itu statistik. Banyak kali yang sama ya pemikirannya kali ya, statistik ya. Satu angkatan C, D, oh gitu. Itu sampai sekarang mungkin masih jadi momok menakutkan lah bagi mahasiswa. Padahal saya dosennya lagi. Kayaknya ini balas dendam kawan-kawan. Jadi gini, dulu tuh penasaran kenapa sih ya, ternyata setelah kita pelajari ya dengan bingung kan akhirnya jadi belajar. Jadi intinya nanti ini adik-adik ya teman-teman, kalau misalnya bingung itu bagus. Bingung itu satu tahap lebih bagus daripada blank, gitu kan. Jadi kalau udah mulai bingung berarti sudah mulai bagus lah.
Tapi kalau masih bingung aja belum lah itu. Ya, untuk beberapa mata kuliah bingung aja belum lah. Akhirnya dipelajari. Tapi kalau sekarang saya yakin semakin ini kok, semakin media pembelajaran kan semakin banyak. Jadi artinya ketika kita tidak paham suatu materi, kita toh bisa mencari materi daring, dari YouTube, dari Google, dari manapun lah. Itu bisa dapat dengan memperkaya kita tentang keilmuan yang dibutuhkan. Tapi kalau dulu, aduh, Susah ya. susah. Hanya berfokus dari satu sumber dosen biasanya. Iya, termasuk misalnya mau penelitian, metode penelitian itu bagi saya menarik sekali karena di situ sangat membantu kita memberikan gambaran selama penelitian. Dan di dalamnya tidak terhindarkan adalah ada metode analisis statistik lah itu kan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya memang cara kita berpikiran objektif statistik gitu loh. Sehingga ternyata yang dulu paling ditakutin, yang dulu paling gak disukain mungkin ya, salah satunya gak disukain, tapi karena ingin menantang, akhirnya malah jadi salah seorang yang membidangi hal tersebut. Itu karena tertantang, kebetulan dulu dosennya itu luar biasa baik, almarhum Pak Effendi Agus Marmono. Dari beliaulah kemudian saya yang tadinya susah kemudian menjadi tertarik, kami sering berdiskusi, apalagi setelah sama-sama menjadi staf di sini banyak kemudian apalagi kemudian disertasi saya juga lebih banyak terfokus pada metode penelitian. Tapi sekarang banyak ini kok, banyak di channel-channel gitu, metode-metode analisis gitu kan semakin banyak. Semakin Iya. mudah lah ya. Semakin mudah. Salah satunya nih dari Prof. Sulianto, mumpung lagi di sini kan. Sobat Ilmiah, silakan di-subscribe, itu bagus sekali isinya, betul. Terus gini Pak, barusan kan Bapak udah banyak menjelaskan lah gimana dulu perkuliahan, terus romantikanya seperti apa, sampai mungkin pernah jadi mahasiswa yang juga kostes, walau pada akhirnya kita sama-sama tahu sekarang jadi WD1 kayak gitu. Dan ini mungkin bisa jadi motivasi juga lah buat teman-teman buat gak berhenti belajar kayak gitu. Terus yang sama-sama kita ketahui kan Pak Novi ini pernah kuliah di luar negeri juga ya Pak? Iya, Kuliah di luar negeri. alhamdulillah berkesempatan. Di zaman itu tuh sebenarnya sesulit apa sih buat kuliah di luar negeri, tapi Bapak bisa melangkahkan kaki ke sana kayak gitu? Iya, terima kasih. Mungkin rezeki ya bunyinya yang Pertama itu. Jadi saya yakin kesempatan itu banyak. Jadi memang bagi kawan-kawan yang punya motivasi, gantunglah cita-cita setinggi langit karena pasti akan ada jalan kalau kita serius. Dan saya yakin semua itu apa ya? Ya Gusti Allah emang luar biasa baik. Jadi saya lulus tahun 97, saya lulus tahun 97. Kemudian memang sempat berkarir di luar gitu, kemudian bergabung di Fakultas Peternakan tahun 99. Syukur alhamdulillah pada tahun itu ada lowongan beasiswa maksudnya. Jadi alasan saya antara lain bergabung ke sini memang karena saya masih ingin melanjutkan studi, terutama saya ingin sekali keluar negeri. Dan karena saya dari kampung, nggak mungkin, saya asal saya dari Banjarnegara, di satu desa namanya Desa Pucang. Untuk bisa sekolah ke luar negeri dengan biaya sendiri itu kayaknya kok jauh panggang dari api lah. Nah, salah satu cara yang paling simpel dan di depan mata kelihatan menurut saya ya menjadi akademisi. Jadi waktu itu saya sempat di salah satu perbankan nasional dengan gaji waktu itu ya itu sudah angkanya 1, kemudian bergabung ke Fakultas Peternakan dengan angka yang 1/10-nya. Cukup kaget dari sisi pendapatan, namun Turun banget gitu ya. iya gitulah. Tapi itu ada kesempatan yang sangat baik di sini. Dan saya sangat bersyukur dengan keputusan yang saya ambil. Di situ kemudian begitu masuk langsung ada kesempatan untuk seleksi beasiswa ke Jerman. Waktu itu kebetulan kita sedang ada program QU Project. Saya masih ingat dulu kita merupakan salah satu fakultas yang karena prestasi manajerialnya memperoleh bantuan QU Project, itu sangat prestisius waktu itu. Nah dari situ saya bisa meneruskan S2 kebetulan di Jerman di University of Göttingen tempatnya. Nah pulang dari sana sibuk menikah
Perlu juga. Iya, sibuk menikah, harus sibuk loh menikah itu, menyelesaikan satu masalah kan, membawa 1000 masalah baru katanya. Tapi di situ indahnya. Nah kemudian baru meneruskan studi lagi tahun 2010, mau 2011, 1 Januari saya sudah di University of Queensland, Australia. Itu Nah, berapa, Pak? tahun 2011. 2011. Jadi bagi kawan-kawan yang berminat untuk sekolah di luar negeri, kuncinya pertama adalah cari sekolahnya dulu. Iya. Berarti Jadi- jangan cuman pengen sekolah luar negeri tapi nggak tahu mau kemana. Cari sekolahnya dulu, misalnya kayak saya pengen yang lebih recent lah ketika saya S3. Jadi saya mencari sekolah dulu, pengen mencari sebenarnya, dan jangan asal kampus lah. Karena apa, pemberi beasiswa juga akan memikirkan, misalnya mau masuk ke luar negeri, bener di luar negeri, tapi kampusnya masuk top 10, top 100 saja nggak masuk gitu kan, lo ngapain biayain mahal-mahal. Jadi cari universitas yang memang grade-nya itu tinggi, bagus. Nah waktu itu eksplorasi, kebetulan salah satu, saya direkomendasikan juga diskusi dengan antara lain Pak Juni Sumarmono, kemudian direkomendasikan oleh Prof. Marsetio dari Tadulako, yang merupakan alumni University of Queensland. Nah kemudian saya bikin proposal penelitian, ajukan ke sana, tes bahasa Inggris segala macam lah. Begitu mereka sudah oke, unconditional bisa diterima, baru kita daftar beasiswa. Kalau waktu itu saya seperti itu. Jadi ini saya sudah diterima, tapi tidak bisa studi karena kendala biaya gitu lah. Baru si pemberi beasiswa. Waktu itu alhamdulillah saya memperoleh beasiswa dari APBN. Artinya dari Dikti, jadi saya berangkat dengan beasiswa merah putih, itu kebanggaan luar biasa dan sekaligus tanggung jawab yang luar biasa. Alhamdulillah bisa saya selesaikan, harusnya kan 4 tahun, kurang 4 tahun kurang sedikit lah. Bisa saya selesaikan dari University of Queensland. Berarti selesai sekitar tahun 2000. Saya 2015 sudah di tanah air, tapi sebenarnya 2014 sudah selesai, 2014 agak inilah. Keren. Ya hal-hal semacam itu tuh yang mungkin bagi kita sekarang belum terpikirkan lah, Harus mulai dipikirkan, men. mulai dipikirkan, Itu. kayak gitu. Jadi gini aja lah. Ya mungkin norak ya bagi orang sini. Wah, saya kok pengen banget lihat kaki Eiffel. Simple kan sebenarnya. Kalau orang sekarang mungkin gampang beli. Cuma zaman saya waktu itu, waduh tuh kayaknya, ngimpi aja kadang nggak boleh. Nggak usah ngimpi kayak gitu. Utopis, Nggak mungkin, Pak. Tapi ketika itu benar-benar terjadi kayak gitu, luar biasa ya ternyata, ketika Tuhan sudah memberikan jalan. Kita tinggal melanjutkan melangkah tanpa banyak obstacle itu. Dan Kalau Tuhan sudah iya, melalui lah. silakan lah. Jadi tapi yang utama tetap adalah restu ibu. Saya sampaikan di sini. Jadi jangan sekali-kali menggores hati ibumu. Siap, Kalau ada yang sedang agak emosi dengan ibunya, buru-burulah tobat minta maaf. Restu tidak akan bisa apapun kalau tanpa ada ibu. Iya kan? Iya, terutama yang ngekos nih, berapa kali ngabarin ibu dalam satu bulan. Nah, kapan terakhir berkomunikasi dengan ibu? Bahkan saya pun kalau 2 minggu sekali gak ngehubungin, kayaknya ngerasa, aduh ada yang lupa nih. Akhirnya Itu. baru dihubungin lagi. Saking sibuknya gitu, Pak. Baru udah kayak gitu baru ngerasa, nyesel dan segala Itu kan? macam. Iya. Karena benar, saya ngalamin cerita lagi nih jadi. Ketika mau S3 itu kan, jadi waktu itu saya sudah pengen banget sekolah sebenarnya. Cuma karena tadi saya sampaikan ya, kesibukan menikah itu. Ketika anak saya lahir, waktu itu baru umur 2 tahun lah, saya sudah mulai, saya sampaikan ke ibu, Bu, saya kok pengen studi lanjut. Karena bukan apa-apa, sepertinya tuntutan memang harus seperti itu dan sudah saatnya. Tapi ibu bilang, jangan. Anakmu masih kecil. Tapi diam-diam nih saya mulai apply. Jadi waktu itu saya kembali ke University of Göttingen, kemudian University of Guelph di Kanada, kemudian ada di Massey University kalau nggak salah di New Zealand, University of Queensland, kemudian satu lagi saya lupa, ada 5 universitas. Kelima-limanya say no. Enggak. Ya sudah, mungkin yang belum rezeki. Demi karena memang restu dari orang tuh udah lampu merah. Baru ketika tahun berikutnya saya coba lagi dengan proposal yang sama nih. Dengan proposal yang sama saya ajukan, cuma bedanya tahun ini ibu sudah menyampaikan dulu. Kalau kamu mau sekolah sekarang saatnya, anakmu sudah 3 tahun, nanti bisa diajak ke sana. Saya apply, dari 5 itu yang menjawab iya 2. Gitu, jadi di kampus saya yang dulu di Jerman atau di Australia. Cuma karena kebetulan
istri saya tidak terlalu suka dengan dingin. Jadi udahlah, di Australia kan Queensland, jadi winternya kan mild. Tapi kalau di Jerman kan agak terlalu ekstrim. Tapi bagi yang seneng salju, oke juga tuh di sini. Di Jerman saljunya tinggi banget ya. Dan kalau enaknya kalau di Jerman itu kan mau keluar negeri dekat gitu kan. Sebenarnya Negaranya kecil-kecil gitu kan. Jadi sekali keluar negeri yang sekali lainnya maksudnya. iya gitu kan, begitu ada di Jerman mau ke Belanda deket, mau ke Italia deket, mau ke Spanyol deket, mau ke mana-mana kan deket. Coba di Australia. Terbang 2 jam 3 jam masih di Australia juga gitu loh. Benua gimana? Kalau di Jerman kan ibaratnya kita kayak kuliah di Bandung, pengen liburan ke Jakarta gitu. Ke Jakartanya ke Italia. Dan cukup pakai kereta kan gampang, keretanya sangat advance. Itulah makanya cobalah nanti. Mencoba apply ke sana. Makin termotivasi lah ya Iyalah. buat menanamkan nih mulai dari sekarang bahwa ya kuliah di luar negeri dengan berbagai beasiswa juga masih sangat-sangat bisa kita kejar kayak gitu. Lebih banyak senengnya. Lebih banyak senangnya. Bener. Lebih banyak seneng. Ya tadi senengnya ketika mengingat yang memilukan itu kan. Oh iya Jadi, dulu. Kok bisa ya? Padahal obstacle sebenarnya. Tapi kalau diingat lagi, Obstacle. Jadi Tapi manakala kita bisa menyelesaikan soal obstacle ada sebuah kepuasan. enggak, betul. Itu. Itu mungkin kawan-kawan sedikit banyak mengenai flashback kita dari Pak Novi, mulai dari zaman beliau kuliah sampai saat ini berdiri di kampus sebagai WD1 kayak gitu. Nah, geser sedikit nih Pak pembicaraannya, kita ke arah yang serius-serius lah. Lebih serius dari yang tadi maksudnya. Duduknya sebenarnya begini. Jadi kan podcast ini kita bangun buat apa ya, menjadi jembatan juga nih ke teman-teman sebagai penyedia informasi, terus sebagai pengobat rindu mereka juga. Karena kami yakin banyak sekali di rumah yang sangat-sangat merindukan Fakultas Peternakan kayak gitu. Semoga obrolan kita sore hari ini kemudian diluncurkannya podcast ini bisa bisa membantu hal tersebut lah kayak gitu. Ya. Jadi kan kita sudah mulai hampir 1 tahun lebih ya, setahun lebih. Melaksanakan kuliah online baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa kayak gitu. Yang sebagian besar mungkin sudah merasa bengah lah sama kondisi saat ini kayak gitu. Karena sudah hampir 3 semester kita menjalani perkuliahan online ini kayak gitu. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak nih selaku WD1 sebenarnya sejauh mana sih efektivitas yang sudah kita capai dalam perkuliahan online saat ini kayak gitu? Iya, memang kalau saya pribadi sih, ketika kita berbicara daring atau luring, online atau offline, ya tentu saja dari sisi efektivitas pembelajaran, kalau menurut saya pribadi, luring itu sangat lebih leluasa untuk mengeksplorasi sesuatu, diskusi menjadi lebih tidak terhambat. Jadi kalau efektivitas saya masih lebih memilih luring. Cuma dengan kondisi yang ada sekarang kan mau tidak mau kita harus beradaptasi, ya kan? Dengan kondisi seperti ini bagaimana obor akademik di fakultas tetap menyala. Itu antara lain yang bisa kita lakukan adalah waktu itu saya ingat betul. Ketika awal-awal kita mengadakan pembelajaran daring itu kita effortnya luar biasa karena apa? Saya yakin mahasiswa belum familiar, dosen belum terbiasa dengan sistem yang ada. Softwarenya apa saja, kita punya LDRU, ada yang Zoom, ada yang pakai Gmeet, ada yang pakai Google Classroom sebagai platformnya. Banyak sekali, bahkan ada yang kalau saya pakai WA saja gimana, kalau saya pakai ngirim email saja gimana. Nah, sekarang untuk semester awal memang ya udahlah kita sedang mencari bentuk. Tapi syukur alhamdulillah saya sangat apresiasi baik kepada mahasiswa ya, kepada dosen. Kita bahu-membahu bersinergi mau belajar. Termasuk yang di sini Mas Widi, BEM di sini juga sangat ikut membantu gitu, memfasilitasi, membantu kita bagaimana informasi-informasi dari kampus tersampaikan, linknya yang dipakai seperti apa, bagaimana cara. Kebayangkan ketika kita ya katakanlah yang belum atau gagap lah dengan teknologi, harus menyiapkan materi pembelajaran di situ. Awalnya tertatih-tatih, tapi sekarang bisa dikatakan semua pembelajaran basisnya itu. Walaupun memang ya dengan segala keterbatasan kita mengoptimalkan lah kemampuan atau fasilitas yang ada.
praktikum memang idealnya namanya juga praktikum skill. Ketika skill itu idealnya memang kita harus psikomotor, artinya praktek. Namun karena kondisinya seperti ini ya, yang sekarang kita lakukan mencoba dengan menggunakan active learning. Jadi case based learning atau dengan project based learning itu untuk semester ini kita coba kuatkan lagi sehingga mahasiswa menjadi lebih aktif. Kita berikan sebuah permasalahan, bagaimana mahasiswa mengelola masalah tersebut. Karena kalau nggak seperti itu, kita menggunakan pembelajaran yang luring tapi didaringkan, ujian nggak ada yang belajar. Iya kan? Di layar sini ujian, layar bawahnya Google. Kalau nggak WA, lah ya repot. Nah, lulusannya banyak yang kumlot gitu. Iya, jadi dan ya tapi bagaimanapun ini adalah fenomena bukan hanya nasional tapi benar-benar global ya, sehingga tinggal bagaimana kita bisa menyiasati dengan keterbatasan ini bukan menjadi kendala kita untuk tetap berprestasi. Dan saya yakin sih sebenarnya jadi yang mahasiswa yang paling males kuliah pun sekarang udah pengen kuliah kayaknya. Udah pengen kuliah, udah kangen kampus. Udah kangen kampus, kampus pun kangen kalian loh. Bener, saya kadang-kadang kalau malam gitu ya, pas kesini lihat jalan ke lantai 3 gitu, sedih kadang. Ya ampun, ini ruang begitu bagus, sudah kita siapkan setahun lebih. Terus nggak pernah namanya jam 9 ke kampus terus sepi gitu kan, dulu nggak pernah. Pasti rame di pendopo sana, pasti banyak sekali di sekre rame. Bisa sepi, cuma penjaga itu, aduh sampai kapan ya? Ya mudah-mudahan mari kita bersama-sama menjaga prokes, dijaga terus, ingat pesan ibu 5M, sehingga pandemi ini segera berlalu. Mudah-mudahan semester depan mahasiswa 2021 sudah bisa menikmati pembelajaran luring, termasuk mahasiswa yang angkatan 2020 19 bisa ke kampus gitu loh. Kasihan juga kan. Anak 20 sebenarnya. Anak 20 mahasiswa tapi belum pernah ke kampus, belum pernah merasakan pas kegiatan kampus juga. Kegiatan kampus, merasakan nikmatnya makan di warung sebelah kos. Warung Bu Yuni, mungkin warung Satria dan semacam belum terjamah lah. Ya, jargon-jargon anak kos itu masih belum dapat gitu loh. Itu. Iya. Cuman kan di sini Bapak sebagai WD1 nih. Yeah. WD1 Yeah. yang tentunya bertanggung jawab sama mutu kualitas mahasiswa kan, kualitas mahasiswa di Fakultas Peternakan, walaupun belajar kita harus tetap daring gitu. Yeah. Nah, gimana sih cara Bapak menerapkan suatu aturan mungkin ke dosen-dosen yang lain supaya capaian-capaian yang dapat diraih itu benar-benar sama kayak gitu? Ya, jadi kalau sama apple to apple ya susah ya karena daring luring. Cuma paling tidak capaian pembelajaran mata kuliah itu menjadi suatu tujuan yang non negotiable. Pokoknya mata kuliah ini tujuannya seperti apa. Lah metodenya, lah itu yang how to delivernya itu yang kemudian digeser, yang tadinya full luring sekarang bisa daring. Toh ternyata dengan menggunakan media interaktif dengan baik dengan Zoom ataupun dengan Google Meet itu sangat memudahkan kok, sampai kepada penyelesaian studi akhir kita bisa dapat dengan mudah kirim filenya nanti didiskusikan dengan Zoom. Saya rasa itu yang sudah dilakukan itu bisa kita kerjakan dengan baik. Kemudian berikutnya setelah kita evaluasi nih semester pertama waktu itu ketika daring kita evaluasi kekurangannya apa kita perbaiki di semester berikutnya. Nah, oke, kita tambahkan bagaimana mata kuliah yang ada di Fakultas Peternakan. Jadi nanti Anda nih yang nonton akan mengalami bahwa perkuliahan kita akan banyak mulai menyisipkan materi-materi active learning. Artinya case based method tadi sama project based method. Artinya mahasiswa dihadapkan kepada sebuah permasalahan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan di mata kuliah tersebut. Nanti bersama-sama dipikirkan bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi mereka lebih aktif mencari literatur kesana kemari, didiskusikan, nanti dipresentasikan. Nah dengan seperti itu harapannya capaian pembelajaran bisa tetap dicapai atau diperoleh ketika pembelajaran tersebut selesai. Memang itu tantangan bagi kita semua, tapi saya yakin dengan koordinasi, dengan kerja keras kita semua, dengan kerja cerdas dari semua elemen itu bisa dicapai kok. Bisa dicapai. Tapi kalau menurut saya sih Pak, yang case based learning ini nih yang sekarang beberapa dosen mungkin sudah ada yang menerapkan lah. Jadi kita tuh seperti diberi masalah nih, masalah terus dikasih suruh menilai sudut pandang gitu, sudut pandang dia kayak gimana, sama mungkin nanti dikasih solusinya juga.
yang hal-hal seperti ini tuh kadang ketika di kuliah online offline di sebelumnya mungkin masih sedikit dosen yang menerapkan, terutama ketika ujian. Ketika ujian kan kebanyakan yang dimaksud dengan ini adalah sebutkan, jelaskan gitu ya. Iya, itu kan yang notabene sebuah hafalan yang nggak terlalu menguji kita untuk berpikir lebih jauh. Nah kira-kira case based learning ini mau tetap diperpanjang sampai nanti kita kuliah offline atau memang hanya berlaku di sekarang saja? Karena menurut saya ini lumayan bagus gitu, konsep-konsep semacam ini. Tentunya kita akan melakukan kebijakan sesuai dengan hasil ya, artinya dievaluasi. Jadi semester ini nanti kita targetnya untuk semester genap ini kita akan mengadakan 2 kali evaluasi pelaksanaan pembelajaran ya. Dari setelah UTS nanti kita evaluasi bagaimana, setelah UAS kita evaluasi untuk mengambil keputusan nanti di semester berikutnya apa nih yang kita lakukan. Namun kalau saya pribadi termasuk yang senang dengan metode active learning seperti tadi karena bagi mahasiswa lebih challenging. Karena kalau masih apa yang dimaksud dengan jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi, Google aja men. Itu langsung ke beres. Nah, tapi bagaimana kita menghadapi permasalahan, bagaimana kita menganalisis sebuah permasalahan, mencari titik pandang yang objektif, mencoba mengelaborasi pendapat yang berbeda, itu kan proses yang tidak bisa diperoleh dari googling. Itu harus dilakukan ketika kita menghadapi permasalahan. Oh ya nih, apalagi misalnya dalam kelompok kita mau presentasi saja. Apa sih yang harus kita presentasikan? Opini pasti beragam. Nah, kita dipaksa untuk belajar seperti itu dan menurut saya itu bagus gitu loh. Jadi saya yakin akan tetap ada untuk semester-semester berikutnya. Mudah-mudahan justru akan lebih menarik lagi sehingga mahasiswa lebih semangat gitu kan. Jadi nggak ada lagi yang ketika ada kuliah mahasiswanya malah Facebookan, kuliah mahasiswa itu yang salah jangan-jangan penyampaiannya gitu loh. Jadi yang kurang menarik. Jadi tapi kalau diberi lebih aktif seperti itu malah mereka nggak akan sempat ngantuk. Sebenarnya kan mahasiswa tuh kalau mereka dikasih ruang untuk bicara, terus mereka bicara dan mereka merasa yang disampaikannya adalah sesuai dengan paham dosen. Soalnya itu kan kredit poin bagi mahasiswa yang menambah semangat juga buat mereka. Salah satunya dengan metode CPL ini juga karena meningkatkan hal tersebut. Betul, terutama itu communication skill. Karena kalau saya amati mahasiswa kita sudah pinter berbahasa tulisan. Artinya ketika berkomunikasi lewat WA itu udah santun, betul. Jadi ada salam, perkenalan apa yang mau bahasanya sudah tertata bagus. Tapi begitu saya sampaikan coba, kamu telepon aja deh. Jangan WA, udah AO saya ini Pak, yang tadi ketemu Pak, yang ketemu saya banyak, yang tadi siang Pak, siang juga banyak, yang ada masalah dengan ini, ya masalah itu juga banyak, udah mulai. Bukan apa-apa sebenarnya melatih, bagaimana sih kita bisa menyampaikan sebuah ide bahwa nih saya ada masalah seperti ini, solusinya seperti apa. Kadang-kadang suatu hal lebih mudah disampaikan dengan berkomunikasi secara verbal, dan itu harus dilatih. Jadi ketika nanti studi akhir kalian ya studi akhir itu bahasa tulisan penting tapi bahasa verbal juga menjadi lebih penting. Karena apa? Nanti ketika Anda lulus pun itu menjadi hal yang penting, kemampuan itu. Terutama yang kerja di ini ya di marketing segala macam. Skill berbicara. Dan ya semua harus belajar. Mumpung masih di kampus gitu kan, artinya kalau salah-salah cuma masih di kampus gitu kan, tapi kalau sudah di luar kan resikonya lebih banyak. Gitu. Kalau di sini masih banyak pemaklumannya. Iyalah mahasiswa kan, tapi yang penting dicoba. Terus ngomong-ngomong masalah ini Pak, masalah kuliah online nih yang sudah berjalan sekian lama, semester tadi sudah saya singgung gitu. Sebenarnya dari pihak perasaan pribadi nih Pak, ada perasaan khawatir gak sih dengan kualitas lulusan nanti? Yang notabene kan secara olahan berbeda nih dengan lulusan-lulusan sebelumnya. Ditakutkan ada kekurangan atau enggak dari standarisasi yang sebelumnya tertetapkan dengan lulusan-lulusan yang lalu. Gitu. Nah, kira-kira ada kekhawatiran nggak sih dengan hal tersebut? Kalau khawatir sih enggak ya. Karena saya yakin kok mahasiswa-mahasiswa kita itu insan-insan yang cerdas gitu loh. Jadi artinya adaptif, cepat belajar, cepat melihat ada hal untuk mempelajari sesuatu cepat sekali. Jadi kalau dibilang khawatir enggak.
apalagi ini adalah permasalahan global gitu kan, artinya bukan hanya kita aja menghadapi itu gitu loh. Kemudian yang kedua, mengapa saya nggak khawatir? Karena kita juga melakukan strategi gitu kan, bagaimana dengan pembelajaran, dengan keterbatasan kita bisa terus berupaya, dan nanti ketika sudah mulai luring dilakukan, itu ada rencana dari fakultas kita mengadakan semacam praktikum terpadu. Artinya praktikum yang benar-benar sangat mutlak dimiliki skillnya oleh mahasiswa, itu kita gabungkan tuh. Jadi mungkin dari beberapa mata kuliah, acara paling utama ini kita gabungkan, sehingga apa? Skill mahasiswa masih terjaga lah. Itu rencana kami seperti itu. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat itu bisa direalisasikan. Artinya ketika kondisi sudah membaik, pemerintah Kabupaten Banyumas sudah mengizinkan, universitas sudah lampu hijau, tentunya kita akan segera melakukan strategi-strategi tadi, sehingga lulusan kita tidak terlalu ketinggalan dengan seniornya gitu kan. Kalau dengan seangkatannya sih yang semuanya sama ngadepin seperti itu ya kan, sama. Betul. Karena kan yang gitu. jadi standar seperti sering digaungkan lah sama pihak-pihak kampus, alumni kita kayak gini. Nah, seniornya yang dijadikan bar. Iya. Makanya tadi saya tanya kira-kira strateginya bakalan seperti apa. Nah, berarti kan dengan strategi seperti ini yang kemungkinan terdampak paling banyak dari kuliah online ini adalah teman-teman 18, 19 sama 20 nih yang sangat-sangat terdampak sekali lah kegiatan praktikumnya yang berpengaruh pada skill lulusan nanti. Jadi harapan saya pribadi sih ada semacam strategi yang bisa membentuk teman-teman ini setidaknya at least sama lah kualitasnya sama lulusan kita yang lalu.